Tapi wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan adalah pendapat yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Kemudian juga pendapat dari Tawus bin Kaisan, Atha bin Abi Rabah, Makhul, Abdullah bin Mubarak, Ibnul Munzir dari kalangan tabi'i rahimahumullah. Dan inilah pendapatnya mazhab Syafi'i. Dan ini dikatakan oleh Imam Nawawi, qaulu khalaiq la yuhsawna baina minas salaf. Inilah pendapatnya para ulama yang tidak bisa dihitung dari para ulama salaf. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, ayat dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat dari Al-Fatihah. Dan ayat dari setiap surat selain surat Bara'ah, selain surat Taubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 3 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Selasa malam membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam fima ittafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillahu iyyakum, para jamaah Masjid Al-Faruq yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam Kitabus Shalah, hadis-hadis yang ditulis
tentang sholat, dan pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang baru, yaitu bab yang ke-17. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babu tarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-17, tidak mengeraskan basmalah. Pada bab ini ada beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis, 2 hadis, dan seluruhnya berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim di dalam salat. Baik. Kita baca hadis yang ke-108. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayah sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma membaca bacaan salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dalam riwayat lain dikatakan, aku mengerjakan salat bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman, akan tetapi aku belum pernah mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita baca hadis yang ke-109 karena hadisnya sama muatannya. Wali muslimin sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum fakanu yastaftihuna as-salah bi alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Yang artinya Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan lafaz, aku pernah bermakmum di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhu. Mereka semua membaca bacaan salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidaklah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal pembacaan surah Al-Fatihah dan juga pada akhirnya. Baik, biografi yang pertama yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini, beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang sudah kita pelajari pembacaan riwayatnya. Beliau adalah Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari al-Khazraji. Beliau adalah Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari al-Khazraji. Dan ibu beliau Ummu Sulaim radhiyallahu anha membawa beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau berumur 10 tahun. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru sampai ke kota Madinah. Lalu sang ibu berkata, "Ya Rasulullah, hadza Anasun gulamuka yakhdimuka." Ini ada Anas, dia yang akan menjadi pembantumu selama engkau di Madinah. Kemudian fada'a lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW mendoakan Anas bin Malik, dan ini doa bagus dibaca untuk anak-anak kita. Apa doanya? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan berikanlah berkah dari apa saja yang engkau berikan kepadanya. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Dalam riwayat yang lain, wa adkhilhul jannah,
dan masukkan ia ke dalam surga. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akhirnya doa beliau dikabulkan. Anas bin Malik bercerita, "Fara'aitu thnataini wa arju tsalitsah." Aku melihat dua anak dan kemudian belum lahir lama dua anak ini dan aku berharap yang ketiga. Artinya akan lahir lagi yang ketiga. Falaqad dufinat li sulbi siwa walada waladi mi'atan wa khamsatan wa ishrin. Sungguh anak keturunanku dikuburkan itu sekitar 125 orang. Jadi beliau mempunyai cucu yang mana cucu tersebut meninggal di waktu kecil dan yang meninggal banyak 125 orang. Ini menunjukkan banyaknya keturunan beliau. Baik Ustaz, bagaimana kalau banyak itu keturunannya? Istrinya cuma 4 kah? Istrinya itu kawin, cerai, kawin, cerai. Kemudian dari perkawinan itu ada anak, kalau kawinan banyak anak, kawinan banyak anak. Akhirnya banyak anak. Kemudian Anas bin Malik juga bercerita berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ardi la tuthmiru fis sanati marratain." Sesungguhnya kebunku mengadakan panen selama 1 tahun 2 kali. Ini artinya di luar kewajaran. Ini berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu akhirnya terus menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu masih tinggal di kota Madinah beberapa saat, lalu setelah itu pergi ke Basrah yaitu Irak dan meninggal di sana pada tahun 70 Hijriyah. Ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini atau 2 hadis tadi. Yang pertama adalah hukum membaca isti'adzah di dalam sholat ketika mau membaca surat Al-Fatihah. Kita kan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian baca doa istiftah. Lalu setelah itu baca Al-Fatihah. Nah, sebelum membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah Al-Quran, apakah juga membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau tidak? Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah isti'adzah hukumnya wajib. Isti'adzah hukumnya wajib. Kenapa? Karena dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 96. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Quran, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini menunjukkan bahwa setiap kali baca Al-Fatihah, maka membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan pendapat yang dikuatkan dia adalah wajib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan juga hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati bil laili kabbar. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau bangun salat malam maka beliau bertakbir Allahu akbar. Tsumma yaqul, lalu beliau berkata a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini bacaan, ada yang mengatakan bacaan ini ta'awudz ini dibaca saat malam hari. Ada yang mengatakan ta'awudz ini dibaca kapan saja.
Yang jelas pendapat yang kita kuatkan adalah hukumnya wajib. Dan ini pendapat dari Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, kemudian Imam Ibnu Hazm, kemudian Daud Al-Zahiri, yang mana mereka mengatakan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah di dalam salat hukumnya wajib. Ada penjelasan dijelaskan oleh Imam Muhammad Asy-Syanqiti rahimahullah, Muhammad Asy-Syanqiti rahimahullah, yang mempunyai kitab Tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau berkata terhadap Bismillahirrahmanirrahim, annal isti'adzata minasyaitonir rajim wajibatun 'indal qiraa'ah, bahwa beristi'adzah dari syaitanir rajim wajib hukumnya saat membaca Al-Qur'an, li'anna sighata af'al lil wujub, karena yang namanya redaksi bahasa af'al, ya, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, af'al ini adalah menunjukkan kepada kewajiban. Dan kebanyakan para ulama berkata innal amra fil ayati lin nadbi wal istihbab. Tetapi kebanyakan para ulama memang mereka berpendapat hukumnya sunnah, bukan hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Taib. Kemudian dinukilkan juga ijma' oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang jelas para ikhwah, perintah untuk beristi'adzah, meminta perlindungan saat membaca Al-Qur'an di dalam sholat, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, apakah beristi'adzah pada rakaat yang pertama saja atau setiap rakaat? Maka wallahu alam, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kuatkan pendapatnya adalah di rakaat pertama saja, tetapi jika ingin membacanya rakaat selanjutnya lebih baik. Di rakaat pertama saja, ya. Dan ini adalah pendapat Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Jadi wallahu alam, wajibnya di rakaat pertama saja dan dianjurkan rakaat selanjutnya. Kenapa? Karena orang kalau sholat kan pertama kali dia baca Al-Quran, maka sebelumnya dia baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taib. Lalu setelah itu kan terputus dengan ruku, dengan sujud, dengan i'tidal, duduk di antara dua sujud, terputus. Bagaimana ini? Maka jawabannya adalah tidak mengapa, ya. Kalau seandainya seseorang membaca ta'awudz di awal rakaat saja, kemudian dia tidak membaca lagi di rakaat yang selanjutnya karena sudah diawali meskipun terputus, karena terputusnya tidak lama. Saya beri contoh misalkan nih, saya baca Quran. Kemudian pertama kali kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kemudian saya minum. Nah, itu kan terputus. Apakah ta'awudz lagi atau tidak? Jawabannya tidak, karena jaraknya terlalu dekat. Jaraknya terlalu dekat. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diwajibkan membaca pada rakaat yang pertama, sedangkan rakaat-rakaat selanjutnya hanya disunnahkan. Kemudian apakah membaca ta'awudz dengan suara yang keras atau suara yang lirih?
Isti'adzah dibacanya dengan suara yang keras atau suara yang lirih. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Fathul Bari, wal jumhur ala annahu ala annahu yusirruhu fi salatil jahliyah. Pendapat jumhur bahwa orang tersebut melirihkan bacaannya pada solat yang keras bacaannya. Jadi kalau seandainya sholatnya keras, maka suaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya lemah. Ya. Dan ini adalah pendapat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Mas'ud, dan banyakkan ulama-ulama yang lainnya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau diriwayatkan mempunyai dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa beliau meremehkan jumhur berkata bahwa dilirihkan bacanya pada sholat yang keras, seperti perkataan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan juga kebanyakan para ulama. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dikeraskan. Dan Imam Syafi'i ada dua pendapat di sini, dikeraskan dan tidak dikeraskan. Ya, Imam Syafi'i ada dua pendapat di sini, dikeraskan dan tidak dikeraskan. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang dikuatkan adalah pendapat jumhur, bahwa apabila sholat yang dikeraskan bacaannya, dilirihkan suara a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena belum ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW beliau mengeraskan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa dipahami ya? Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya keras atau lirih? Keras atau lirih? Lirih bacaannya. Nah, ini bismillah sekarang. Sebelum bismillah, saya ingin mengambil dari kitab Tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini menarik karena di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan beberapa faidah tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bentar ya. Di dalam dalam buku kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, dalam surat Al-Fatihah, di situ dijelaskan panjang lebar dari mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Yang pertama adalah kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada musuh-musuh dari jenis manusia. Untuk berbuat baik kepada musuh-musuh dari jenis manusia. Kenapa? Karena kalau manusia meskipun dia musuh, kemudian kita perbaiki, kita kasih hadiah, dia akan jadi teman. Nah, Imam Ibnu Katsir berkata seperti itu. Sedangkan kalau musuhnya dari syaitan,
maka tidak bisa tidak, harus bermusuhan terus. Nah, itu bedanya ya. Kalau musuh dari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada musuh tersebut agar tabiatnya berubah, yang asalnya memusuhi menjadi baik. Tapi kalau dari bangsa jin, maka atau bangsa manusia, bangsa syaitan maksud saya, maka tidak bisa tidak. Tidak boleh kita berpura-pura baik dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surat Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan." Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Kapan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Kalau kita lihat surat An-Nahl ayat 96, 98, 99, 100, maka kita akan dapati Al-Quran berbunyi begini, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika engkau membaca Al-Quran, maka minta perlindunganlah dengan Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka berdasarkan ayat ini, ada sebagian ulama berpendapat baca a'udzubillahnya setelah bacaan Quran. Setelah bacaan Quran. Itu satu. Tujuannya untuk apa? Agar tidak ujub dengan bacaannya. Jadi pian baca misalkan surat Tabarak, Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai', sampai akhir, baru setelah itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tujuannya apa? Agar tidak ujub. Nah, ini pendapat pertama. Dan kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada pendapat yang kedua yang dikatakan oleh Imam Malik, bahwa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah. Sedangkan jumhur, dan ini pendapat yang kita kuatkan, bahwa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini adalah sebelum membaca Al-Qur'an, dengan dalil surat An-Nahl ayat 98 tadi. Fa idza qara'tal Qur'an, maksudnya adalah jika engkau ingin membaca. Jika engkau ingin membaca. Nah, seperti itu. Sama kalau seandainya surah Al-Maidah ayat 6 juga, idza qumtum ilas shalah, jika engkau telah selesai salat, faghsilu wujuhakum, maka berwudulah. Begitukah pemahamannya? Jawabannya tidak. Tetapi yang dimaksud jika engkau telah selesai salat, maksudnya jika engkau aradtal qiraah, jika engkau ingin membaca, ya, ingin membaca, maka pada saat itu sebelum membaca ucapkanlah a'udzubillah minasyaitonir rajim. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, tadi di dalam riwayat ada ucapan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Maksudnya adalah apa? Aku berlindung dengan Allah dari yang aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar, maha mengetahui, dari syaitan yang terkutuk, ya, dari syaitan yang terkutuk. Min hamzihi, hamz itu artinya adalah al-mu'tah,
yaitu dari kegilaan syaitan, wa nafkhihi kesombongan syaitan, wa nafsihi dari gangguan syaitan. Nah, itu maksud daripada a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Dan ini biasanya dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum membaca Al-Fatihah. Beliau baca di sholat apa? Siang atau malam? Malam. Nah, kemudian pada ikhwah, keutamaan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disebutkan dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Talaha rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fatamazza'a anfu ahadihima ghadaban." Yang artinya dua orang bertengkar di zaman Rasulullah SAW. Salah satunya sampai lepas hidungnya. Saking bertengkarnya lepas hidungnya, itu diapain Sidin enggak tahu. Lepas hidungnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innila a'lamu syai'an law qalahu la dhahaba anhu ma yajid." Aku tahu sesuatu kalau seandainya ia ucapkan, niscaya akan hilang amarah yang dia dapati. Apa itu? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Nah, ini amalan kalau lagi sangit-sangit. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya. Kalau seandainya lagi sangit, maka ucapkanlah a'udzubillah minasyaitonir rajim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW Mu'adz bin Jabal bercerita, istabba rajulani 'inda Nabi SAW. Dua orang saling menghina, mencaci di hadapan Rasulullah SAW. Yang bayangkan di hadapan Rasulullah, saling mencaci, menghina. Nah, itulah kalau sudah amarah timbul, kada tahu di hadapan siapa. Ya. Faghadiba ahaduhuma ghadaban syadidan hatta yukhayyalu ila anna ahadahuma yatamazza'u anfahu min syiddati ghadabih. Yang artinya lalu salah seorang dari keduanya sangat marah. Sampai dikhayalkan kepadanya bahwasanya kalau dia bisa itu dia cabut hidungnya. Kalau dia bisa dia cabut hidungnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Aku sangat mengetahui sebuah ucapan, kalau dia ucapkan ucapan tersebut maka akan hilang apa yang dia dapati dari amarah. Apa ucapan tersebut ya Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya. Nah. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita bahas tentang bahwa jumhur ulama berpendapat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam salat sebelum Al-Fatihah hukumnya sunnah, bukan wajib, ya. Tidak berdosa kalau ditinggalkan menurut jumhur, ya. Sedangkan Atha bin Abi Rabah mengatakan bahwa dia adalah wajib di dalam salat atau di luar salat. Setiap kali ingin membaca Al-Quran maka hukumnya wajib. Beda lagi di sana pendapat yang lain lagi. Imam Muhammad ibn Sirin berkata, "Idza ta'awwadza marratan wahidah fi umrih faqad kafa fi isqatil wujub." Kapan dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Sekali seumur hidup. Nah, sudah cukup tuh. Nah, ini pendapat Muhammad
Ibn Sirin, seorang tabi'i rahimahullahu ta'ala. Dan wallahu alam, sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi, bahwa hukum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Salah satu dalilnya karena ada perintah di situ. Fasta'iz, minta perlindunganlah kepada Allah. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakannya, tidak pernah beliau tinggalkan. Nah. Kemudian permasalahan selanjutnya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah apa hukum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat pertama dan rakaat-rakaat selanjutnya. Kata Imam Ibnu Katsir, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Imla berkata, yajharu bit-ta'awudz wa in asarra fala yadhur. Sebelum wajibnya tadi dulu, bahwa Imam Syafi'i berkata, orang yang membaca ta'awudz hendaknya dia mengucapkannya dengan keras. Tapi kalau seandainya dilirihkan tidak mengapa, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Karena li'annahu asarra Ibnu Umar wa jahara Abu Hurairah. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan suara yang lirih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca dengan suara yang keras. Ya. Jadi itu khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala, apakah a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya keras atau lirih. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik ini. Saya bacakan saja. Tsummal isti'adzatu fi shalah innama hiya litilawah. Kenapa kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam salat sebelum membaca Al-Fatihah? Karena setelah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita membaca Al-Qur'an. Salah satu sebabnya itu. Karena kita mau membaca Al-Qur'an. Nah, bahkan ada pendapat Imam Abu Yusuf, balis salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk sholat, bukan untuk baca Quran. Jadi meskipun pian makmum, kada hendak membaca Al-Fatihah misalkan, tetap membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan, wa min lataifil isti'adzah annaha taharatun lil fami mimma kana yata'atahu minal lagwi war rafath. Termasuk dari hal yang menarik dari isti'adzah adalah dia membersihkan mulut dari ucapan-ucapan yang sia-sia dan kotor, dan mengharumkan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena setelah itu ingin membaca Al-Quran. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna dari isti'adzah? Makna dari isti'adzah adalah al-iltija ilallah wal-iltisaqu bijanabi min kulli dhi syarrin wal-'iyad. Bersandar kepada Allah dan menempel dengan sisi Allah dari keburukan setiap yang buruk dan setiap yang
membahayakan. Yakunu lidaf'i syarr wal liyad, yakunu lidaf'il dzarbil khair. Al-iyad, a'udzubillah, itu untuk berlindung dari keburukan. Sedangkan al-liyad berlindung dengan meminta kebaikan. Nah, itu makna dari isti'adzah. Jadi kalau orang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim berarti dia bersandar kepada Allah untuk mendapatkan pertahanan dari keburukan. Ya, pertahanan dari keburukan. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lanjut kepada permasalahan selanjutnya. Kemudian bismillah. Apakah ayat dari Al-Fatihah atau dari setiap surat? Bismillahirrahmanirrahim. Dia ayat bagian dari Al-Fatihah atau dia adalah ayat di setiap surat? Baik, saya lanjutkan. Apa tadi permasalahannya? Apakah bismillah ayat dari Al-Fatihah atau dan ayat dari setiap surat? Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Jadi kalau seandainya kita katakan bismillahirrahmanirrahim, ayat dari Al-Fatihah berarti ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Ayat keduanya alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ya. Kalau seandainya kita tidak katakan bismillahirrahmanirrahimnya dari Al-Fatihah, berarti ayat pertamanya adalah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Kalau dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin, bismillahnya tidak termasuk dari Al-Fatihah. Tapi wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan adalah pendapat yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Kemudian juga pendapat dari Tawus bin Kaisan, Atha bin Abi Rabah, Makhul, Abdullah bin Mubarak, Ibnul Munzir dari kalangan tabi'i rahimahumullah. Dan inilah pendapatnya mazhab Syafi'i. Dan ini dikatakan oleh Imam Nawawi, qaulu khalaiq la yuhsawna baina minas salaf. Inilah pendapatnya para ulama yang tidak bisa dihitung dari para ulama salaf. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, ayat dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat dari Al-Fatihah. Dan ayat dari setiap surat selain surat Bara'ah, selain surat Taubah. Kan surat Taubat itu awalnya apa? Bara'atum minallahi wa rasulih. Maka tanpa bismillah di depannya. Nah, ini pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullah ta'ala. Taib. Dalilnya apa? Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adharina. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita, id ughfa ighfa'ah. Kemudian setelah itu beliau ngantuk gitu. Kemudian sadar lagi. Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Lalu beliau mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Lalu para sahabat bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Kemudian tertawa wahai Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, unzilat alayya anifan surah. Tadi ada surat yang diturunkan kepadaku. Faqara'a
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ini menunjukkan bismillah bagian dari setiap surat. Bagian dari setiap surat. Sama bismillahirrahmanirrahim juga bagian dari Al-Fatihah. Kemudian juga sebab yang lain, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka bersepakat menulis di dalam Al-Quran yang pertama kali tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Fatihah. Bagian dari Al-Fatihah. Ya. Nah. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendapat yang kita pilih bahwa Al-Fatihah bagian dari Al-Fatihah, berarti ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kemudian dia ayat dari setiap surat, tapi bukan ayat yang pertama. Coba cek saja pian antum di dalam Al-Quran, Al-Baqarah misalnya. Maka Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat, tetapi dia ayat dari surat Al-Baqarah, tapi bukan ayat pertama. Gitu ya. Dia ayat dari surah Al-Baqarah tapi bukan ayat pertama. Karena ayat pertamanya apa? Alif Lam Mim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahimnya. Ayat dari surat Al-Ikhlas tapi bukan ayat pertama. Paham ya? Nah itu dia. Baik. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apakah kalau ada orang yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah dan bukan dari Al-Quran, apakah dia kafir? Karena menafikan, meniadakan Bismillahirrahmanirrahim dari Al-Quran. Maka jawabannya adalah kata Imam Nawawi, ajma'atil ummah ala annahu la yakfur man athbataha. Para ulama bersepakat bahwa tidak kufur yang menetapkannya. Karena bagi yang mengatakan itu bukan dari Al-Quran, kenapa ditetapkan dalam Al-Quran? Maka ini kekufuran, menambahkan sesuatu dalam Al-Quran. Au walaman nafaha, atau tidak kufur siapa yang meniadakan Al-Fatihah. Tidak kufur siapa yang meniadakan Al-Fatihah. Likhtilafil ulama fi, sebabnya karena terjadi khilaf di antara ulama. Nah ini para ikhwan. Jadi kalau ada orang mengatakan apa menurut Ikam Bismillahirrahmanirrahim dari Al-Fatihah atau bagaimana? Jawabannya iya dari Al-Fatihah. Baik, kalau ada yang mengatakan bukan dari Al-Fatihah, maka berdosa enggak dia? Tidak, karena itu adalah salah satu dari pendapat para ulama rahimahumullah. Kemudian yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim bukan dari awal surat atau bukan dari surat Bara'ah. Adapun dalam surat An-Naml ayat 30, maka Bismillahirrahmanirrahim penggalan ayat dari surat An-Naml ayat 30. Siapa yang menolak dari Bismillahirrahmanirrahim walau satu huruf, maka dia kufur dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Permasalahan sebelum terakhir, mengeraskan bacaan bismillah atau melirihkannya juga tidak membatalkan sholat. Nah ya, ini kalau ada imam yang bacaannya tidak dikeraskan bismillah, ada imam yang bacaannya dikeraskan bismillah,
Maka jawabannya tidak berpotensi apa-apa, tidak berpengaruh apa-apa. Sah sholatnya. Lihat perkataan Imam Ibnu Katsir. Ajma'u ala sihhati salati man jahara bil basmalah wa man asarra wallahu walillahil hamdu wan minnah. Para ulama berijma sahnya salat yang mengeraskan bacaan bismillah dan yang melirihkan bacaan bismillah. Nah, terakhir, hukum melirihkan basmalah di dalam sholat yang dikeraskan. Tadi sholat maghrib, sekarang mau sholat isya, bismillahnya dibaca dengan suara yang lirih. Apa hukumnya? Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang kita kuat adalah tidak dikuatkan membaca bismillah, tetapi cukup di dalam dirinya. Dan ini adalah kebanyakan dari para ulama, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelahnya. Tidak dikeraskan bismillahirrahmanirrahim saat sholat di dalam sholat yang dikeraskan bacaannya. Dan ini pendapat para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Zubair. Ya. Kemudian ini juga adalah pendapat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi bismillahnya dikeraskan atau tidak? Tidak. Dan ini pendapat para sahabat. Di sana ada yang berpendapat dianjurkan mengeraskan bacaan bismillah ketika mengeraskan bacaan di dalam Al-Fatihah atau surat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini pendapat imam yang 4, dikeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Pendapat imam yang 4. Ya, dalil yang paling kuat mereka pakai adalah yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku salat di belakang Abu Bakar, Umar, di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan aku mendengar mereka membacakan bismillahirrahmanirrahim di dalam salat. Wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan adalah apa tadi Pak? Dilirihkan. Ya. Dan para ulama dalam masalah ini mengeraskan memperpanjang pembicaraannya. Mereka panjang lebar dalam mempermasalahkan ini. Di antaranya Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Ibnu Abdul Bar, dan lain-lainnya. Yang sangat panjang membicarakan ini. Yang saya sebutkan tadi ringkasannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim dianjurkan dibaca dengan suara yang lirih. Kalau pian ditakuni, apa dalilnya? Dibaca dengan suara yang lirih. Maka hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, maka tidak membaca di awalnya atau di akhirnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh Anas bin Malik selama 10 tahun. Dan para khulafa'ur rasyidin yang ketiga itu menjadi sahabat Nabi selama 25 tahun. Dan mereka sholat selalu di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilakukan
imam dengan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita lebih condong kepada dilirihkan daripada dikuatkan bacaannya saat seseorang membaca Al-Fatihah pada surat yang dikeraskan bacaan surat-suratnya. Tapi tetap tidak dikeraskan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahimnya dipendekkan ataupun dilirihkan suaranya. Alhamdulillah selesai pembicaraan kita bab yang ke-17 ya. Nah, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau begitu ulun yang bertakun. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu apakah bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak? Bagian. Berarti dianggap sebagai ayat atau tidak? Ayat yang pertama. Baik. Adapun untuk surat-surat yang lain, apakah dianggap sebagai ayat dari setiap surat itu atau tidak? Tidak, hanya sebatas bagian dari surat itu. Seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Baik, itu dua. Yang ketiga, apakah surat At-Taubah mempunyai bismillah? Tidak ya. Kenapa? Kenapa? Iya, taib. Bara'ah, kenapa bara'ah? Karena tentang perang dan azab Allah. Tidak cocok dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, tentang perang, orang memerangi orang-orang munafik, enggak cocok dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taib. Yang keempat, apa hukum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Wajib menurut pendapat yang dikuatkan. Begitu ya, lebih utama seperti itu. Taib. Apa hukum membaca membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang lirih saat bukan apa hukum. Mana pendapat yang lebih kita kuatkan? Bismillahirrahmanirrahimnya dilirihkan suaranya saat sholat yang dikeraskan bacaannya atau dikeraskan bacaannya? Dilirihkan. Apa dalilnya? Anas bin Malik. Anas bin Malik sholat di belakang siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Utsman, mereka melirihkan bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya. Sudah ya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan timbul? Nah. Kita kebiasaan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi dalam sholat rakaat pertama, kemudian tadi dikatakan wajib. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita ini suatu saat kita lupa membaca. Nah, apakah kelupaan ini merupakan dosa begitu? Terima kasih. Baik. Asal hukum lupa tidak berdosa. Rabbana la tu'akhirna in nasina. Ya Allah, jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa. Ya, tidak berdosa dia. Cuma kalau, nah ini pentingnya, kalau kita mengambil dia pendapatnya wajib, kemudian kita lupa,
lalu ingat di tengah-tengah sholat, maka apa hukumnya? Diulang atau sujud sahwi? Sujud sahwi. Tapi kalau seandainya ingatnya di luar sholat, sudah karena lupa. Paham ya? Nah. Jadi yang wajib itu kalau ditinggal dengan sengaja, maka batal sholat. Yang wajib-wajib. Tapi kalau ditinggal karena lupa, maka ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Tapi kalau sujud sahwinya pun juga kada ingat, sudah Kenapa? Karena hukum sujud sahwi sunnah. Ada lagi? Salam. Izin tanya Pak Ustadz. Nah. Ini yang berkaitan dengan sholat tapi tidak disampaikan yang di materi malam ini. Ya. Yaitu pada saat tasyahud awal maupun akhir itu untuk mengacungkan telunjuk ini. Nah, ini ada yang dari awal, ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Mohon petunjuk yang sesuai ketentuan sunnah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah. Untuk tasyahud belum disebutkan karena memang belum sampai kita babnya. Baru membaca bismillah. Bab selanjutnya nanti bab 18 sujud sahwi. Insya Allah sampai kepada tasyahud. Taib, mengangkat jari telunjuk itu kapan? Apakah saat at-tahiyyat atau saat asyhadu alla ilaha illallah, atau ada lagi yang lebih detil yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Bekawan dia. Nah, ini apakah ada dalil-dalilnya akan hal ini? Jawabannya adalah belum ada. Secara rinci tidak ada. Cuma yang ada adalah Nabi Muhammad SAW jika duduk untuk tasyahud, beliau asyara bis-sabbab. Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Jika duduk untuk tasyahud. Ya. Yang mana tasyahud dimulai dengan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah. Jadi belum ada. Makanya sebagian ulama menguatkan pendapat bahwa menunjukkan jari saat mulai duduk tasyahud. Saat mulai membaca at-tahiyyat. Nah itu sudah langsung. Taib. Adapun pembatasan, dan ini memang mazhab para imam, yaitu ketika asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi. Atau ada lagi asyhadu an la ilaha illallah. Ya, artinya hanya Allah satu-satunya. Tapi ini semua istihsan. Ini semua adalah anggapan baik. Belum ada dalil khusus. Maka wallahu alam, untuk menghilangkan khilaf itu kita dari pertama saja. Ya, kita dari pertama saja. Karena Nabi Muhammad SAW duduk untuk tasyahud, kemudian beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Baik. Masalah selanjutnya adalah yaitu menggerakkan jari telunjuk. Ada hadis berbunyi begini. Asyara bi sabbaba kana yuharrikuha wa yad'u biha. Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk
dan menggerakkannya, berdoa dengannya. Lihat, itu lafadznya begitu. Menggerakkannya dan berdoa dengannya. Makanya sebagian ulama berpendapat bahwa memberikan isyarat dari awal dan apabila berdoa digerak-gerakkan. Ya, berdoa digerak-gerakkan. Kapan? Saat berdoa. Coba kita lihat saat berdoanya itu kapan? At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat, assalamu alaika. Nah, itu berdoa tuh. Semoga keselamatan atas engkau wahai Muhammad. Kan berdoa. Wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma salli, berangkat. Ditambah lagi ketika mengucapkan lafaz Allah. Karena setiap lafaz Allah itu adalah doa. At-tahiyyatu lillah. Bergerak. As-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Bergerak. Karena lafaz Allah ini adalah lafaz zikir berdoa, dan zikir adalah berdoa, doa ibadah, bukan doa permintaan. Nah, seperti itu caranya. Ya. Ini nanti kita akan bahas. Jadi kapan mengangkat tangannya belum ada dalil khusus. Kenapa kita kuatkan pendapat bahwa dari awal? Karena Nabi Muhammad SAW duduk kemudian memberikan isyarat. Ya, seperti itu. Mencukupi jawabannya? Cukup ya. Nah, bolehkah kita mengeraskan bismillah ketika kita mengimami jamaah umum? Jawabannya, apa bedanya jamaah umum dengan jamaah ini? Ini lain jamaah umum kan ya? Jamaah jin kan ya? Ya. Maka pertanyaan begini nih kadang-kadang rancu di masyarakat, seakan-akan kita eksklusif atau apa, ya. Makanya juga perkataan-perkataan ikhwan, akhi, ukhti, ya itu bagus bahasa Arab. Tapi ya kalau di depan seluruh kaum muslimin yang mungkin tidak memakai itu, pakai saja biasa laki-laki, perempuan, ya. Sehingga orang tidak terlalu aneh. Apa jamaah umum? Ini juga jamaah umum. Gak ada bedanya. Jangan terlalu mengkhususkan diri. Artinya mungkin kalau ulun perbaiki pertanyaan, bolehkah kita mengeraskan bismillah ketika kita mengimami jamaah yang biasa diimami dengan bismillah yang keras? Kan gitu. Gak ada kata umum khusus. Ya, memang pian-pian ini very important person. Kada juga loh. Ya. Nah, seperti itu. Maka jawabannya adalah boleh. Karena itu pendapat apa tadi? Imam yang 4. Imam yang 4. Tapi kalau seandainya ingin mengerjakan yang lirih, lebih utama. Meskipun di depan makmum yang biasa dikeraskan bismillahnya. Untuk apa faedahnya? Agar mereka juga tahu. Karena ulun jujur pernah tuh waktu semangatnya bulik liburan dari kuliah di Madinah, liburan musim panas. Kan biasa imam di masjid kampung ulun dulu. Sebelum ke Madinah juga biasa imam. Akhirnya pas bulik nggak pakai bismillah. Imbah salam bubuhannya sholat bahasa di hadapan ulun. Allahu Akbar subhan. Nah ini karena tidak tahu. Ini kejadian nyata ini. Karena tidak tahu bahwa itu pendapat para sahabat. Pendapat para imam, para tabi'in. Jadi kadang-kadang kita harus toleran dengan yang pakai bismillah. Tapi juga jangan sampai kita tidak mengenalkan sunnah juga. Sunnah yang melirihkan
bacaan. Nah, itu. Paham ya? Itu kejadian tuh nyata, kejadian. Isuk-isuknya kada boleh lagi ulun jadi imam. Ya, padahal sah, makanya tadi ulun katakan sah yang pakai bismillah, yang tidak pakai bismillah, atau yang dilih. Dia ada dua macam ya, yang tidak pakai, yang pakai, yang dilirihkan, yang tidak dilirihkan. Artinya kalau yang dilirihkan, yang tidak dilirihkan ini kan berarti pakai. Ini ada yang lebih ekstrim pendapat ulama. Bismillah kada dibaca. Itu pendapatnya Imam Malik. Bismillah dibaca. Itu pendapatnya jumhur. Jadi dua-duanya sah, nggak ada tidak sah. Nah, jadi kita itu kadang-kadang dituntut untuk toleran. Kalau di masjid-masjid yang biasa pakai bismillah yang dikeraskan, kita keraskanlah. Maka saya setuju, tetapi jangan lupa ajarkan juga masyarakat seperti majelis ilmu begini, bahwa yang tidak mengeraskan bismillah, bahkan kalau tidak baca bismillah, sholatnya tetap sah. Nah, itu jadi proporsional di masyarakat, jangan akhirnya tidak terlalu ekstrim juga dengan yang tidak tahu. Itu kejadian tuh. Jadi Abu Jamaah pulang, komat bahasa sini, Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Jadi kalau dilihat dari fikih dakwahnya gimana Ustaz? Ya tadi saya katakan, fikih dakwahnya bagus, dia mengeraskan karena kebiasaan orang sehingga tidak timbul keributan. Tetapi kapan dia mempunyai kesempatan untuk mengajari, maka ajarilah juga pendapat-pendapat lain yang seluruhnya sah. Yang seluruhnya sah. Karena dua-dua pendapat ini, dua-duanya pendapat ulama-ulama besar. Dari mulai dahulu terjadi khilaf, bukan zaman 15 Hijriah ini abad ke-15, enggak, abad ke-3, abad ke-2. Dari mulai dulu sudah terjadi ikhtilaf antara ulama. Wallahu a'lam. Bagus ini pertanyaan tadi. Apa yang dipotong itu nanti ya, jangan lupa. Apa yang kita lakukan ketika menjadi imam, langsung membaca alhamdulillah dan kelupaan membaca basmalah, apakah harus kita ulangi Ustaz? Jawabannya tidak, karena tadi baik yang membaca bismillah atau yang tidak membaca maka tetap sah. Wallahu a'lam. Kalau kita lupa membaca takbir perpindahan, apakah itu juga ditanggung oleh imam atau tidak? Kalau yang bertanya ini adalah makmum, iya ditanggung oleh imam. Maka jadi imam itu berat, ya. Jadi imam itu berat. Jadi lebih baik jadi makmum aja. Ya. Ulun jujur, semenjak ada ustadz-ustadz doktor kita, sebentar lagi ustadz doktor tahun depan insyaallah ustadz doktor siapa? Ketua Yayasan Beramanah yang akan mendirikan sekolah tinggi ya. Pian ada tanah-tanah di Banjarbaru padahal kan ulun. Kita akan membuat sekolah tinggi di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Banjarbaru. Ulun salah satu pembinanya, Ustadz Asbi, Ustadz Febri, kemudian Ustadz Haikal, semua Ustadz ada di yayasan tersebut. Nah, ulun ketika para dokter-dokter ini turun, ya kita himbau tugas berkurang. Yang menjawab pertanyaan fatwa-fatwa itu sidin-sidin aja. Kita tugas berkurang, ya berkurang berarti kurang tanggung jawabnya di hadapan Allah kelak. Ya, karena tadi kapasitas ilmiah yang mereka miliki, alhamdulillah. Apalagi Ustadz Haikal kan tergolong dewan fatwa di dewan fatwa para dokter. Nah ini jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang seperti ini lebih baik ya. Seseorang misalkan dari tadi kita lupa membaca takbir perpindahan, apakah itu juga ditanggung oleh imam atau tidak? Jawabannya ya ditanggung oleh imam. Nah, jadi imam itu berat ya. Makanya begitu juga yang memberi fatwa itu berat.
Nah, ada lagi? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan ingin bertanya pada saat sujud. Jadi pada saat sujud tuh rambut menutupi jidat. Nah itu bagaimana sholatnya Ustaz? Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah. Asal hukumnya yang terkena di lantai atau tanah ya, ketika sujud 7 anggota sujud. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas, beliau bercerita Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Kemudian beliau menunjukkan dengan tangan, dahi dan hidung. Itu 1. Kemudian 2 telapak tangan, 3. Kemudian lutut, 5. Kemudian jari jemari kaki 7. Kanan dan kiri. Nah, apakah ini harus benar-benar tersentuh? Tidak. Maksudnya adalah sujudlah di atas itu. Tidak mesti harus dahinya tidak ada 1 helai rambut pun. Makanya kadang-kadang sebagian orang memahami hadis ini bahwa dahinya harus terbuka. Ya, sehingga saya lihat biasa di Bangladesh misalkan, di India, mereka pakai sapu tangan. Sehingga sapu tangan itu dijadikan sebagai pecinya. Kalau kita di Indonesia pakai peci. Maka tidak mengapa, dan bukan itu yang dimaksud dalam hadis. Yang dimaksud dalam hadis 7 anggota itu menempel. Mau dia tertutup dengan rambut atau tidak mengapa. Bahkan ada hadis yang melarang kita untuk la takuffu thawban wala sya'ran. Yaitu jangan engkau menggulung baju dan juga rambut. Jadi misalkan rambut yang panjang, maka sudah seperti biasa saja sujudnya. Tidak boleh dihibas dulu ke belakang kemudian sujud, tidak perlu. Karena ada riwayat melarang akan hal itu. Nah, jadi sujud seperti biasa. Ya, sujud seperti biasa. Kecuali kalau perempuan 1 helai rambut itu bisa membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena berarti terbuka auratnya. Bisa dimaklumi ya. Cukup kiranya. Ini hujan-hujan lapar kita. Nah, silakan, Mas. Satu lagi. Kasih mic. Barakallahu fiik. Silakan. Menyentuh wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudu, Ustaz. Apabila tersentuh rambutnya itu apakah juga membatalkan wudu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah. Pendapat yang dikuatkan, ingat ya, saya selalu memakai kata-kata itu ya. Pendapat yang dikuatkan itu merupakan istilah di majelis kita, majelis Umdatul Ahkam ya. Pendapat yang dikuatkan itu berarti saya maksudkan pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Dan kita mengikutinya. Ya, ini adab kita kepada para ulama. Pendapat yang dikuatkan adalah pendapat dari Abdullah bin Abbas bahwa menyentuh perempuan tidak batal. Kenapa? Karena ayat yang dimaksud di dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, itu maksudnya adalah berjima. Menyentuh di sini maksudnya adalah berjima sehingga keluar syahwat, mani atau masukkan kemaluan dengan kemaluan. Tidak hanya sekedar menyentuh. Tidak hanya sekedar menyentuh. Nah, dalil yang menguatkan pendapat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau setiap ingin pergi ke masjid, beliau mencium istrinya, bukan hanya sekedar menyentuh, mencium istrinya. Nah, Ustaz, istri itu kan mahramnya. Nah, tidak ada pembagian antara kalau seandainya mahram boleh dipegang, kalau seandainya tidak mahram tidak boleh dipegang. Kalau seandainya mahram itu tidak membatalkan wudu, kalau seandainya tidak mahram membatalkan wudu, enggak ada pembahasan seperti itu. Semuanya pokoknya tersentuh perempuan, mahram atau tidak mahram, batal wudu.
Nah ini Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar menyentuh tetapi mencium istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi dengan pendapat ini bukan berarti kita boleh berjabat tangan, bersentuh-sentuhan dengan perempuan. Dan itu haram, dosa besar. Dalam hadis dari Al-Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi makhiyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Sungguh seseorang tertancap paku dari besi di kepalanya lebih baik baginya dibandingkan dia bersalaman, bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak bersentuhan dengan perempuan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atan qat illa imra'atan yamlikuha." Tangan Rasulullah SAW tidak pernah bersentuhan dengan tangan seorang wanita pun kecuali istrinya atau budaknya. Ini pendapat yang dikuatkan itu tidak batal. Baik Ustaz, nah gini, saya tadi di rumah berpikir begini. Ini nih harus dijelaskan. Kebetulan antum nanya, Allah bertakdir. Sebagai orang yang mengetahui dan bisa membaca pendapat para ulama, maka dia baca tuh pendapat para ulama. Oh, A, B, C, D, permasalahannya menyentuh perempuan. Kemudian dia pilih pendapat yang lebih dekat dengan dalil. Ini kalau orangnya ini bisa membaca perkataan para ulama, bisa berbahasa Arab, kemudian bisa menentukan mana yang lebih dekat dengan dalil. Seharusnya dia berlaku seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bisa membaca perkataan para ulama, tidak bisa berbahasa Arab, tidak bisa membedakan dalil satu dengan yang lainnya, maka dia bertanya kepada yang dia anggap pintar. Begitu tugasnya. Begitu cara belajar beragama agar bisa beramal. Gitu ya. Seperti antum sekarang, tanya, kemudian saya sebutkan pendapatnya, saya sebutkan dalilnya, kerjakan. Seperti itu. Syukran, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.